Bab 1276-1280. Bab 1276, Tubuh Sempurna. Bagian dalam menara batu di gunung belakang paviliun bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengeluarkan kerangka Douzun bintang 4 dari Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, tatapannya beralih ke Yao Lao di samping dan berbicara. Ya, Yao Lao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari keadaan pikirannya, riak tanpa sadar muncul di hatinya saat ini. Feng Tua, penyempurnaan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan periode waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, menatap Feng Zunze di sampingnya lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa paviliun bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu Anda mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali. Wajah Feng Zunze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, paviliun bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia akan dapat memiliki beberapa kemampuan untuk menahan pembalasan oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang dibiarkan salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil sekering darah penumbuh tulang perlahan-lahan melayang ke arah Yao Lao. Yao Lao secara alami sangat akrab dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Gumpalan roh terbang keluar dan berlama-lama di samping Xiao Yan. Feng Zunze dan kelompok dokter peri kecil saling bertukar pandang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yana dan Yao Chen telah dimulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu tanpa mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun yang bisa mengganggu keduanya. Semua orang mundur tanpa menyebabkan perhatian Xiao Yan terpecah. Ekspresi yang terakhir adalah serius. Dia meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum membanting telapak tangannya pada kerangka yang tergeletak di platform batu, dengan paksa membanting jiwa ke dalam kerangka. Guru, pertama-tama saya akan memperbaiki tubuh. Setelah saya berhasil, Anda akan dapat memasukinya dan menyelesaikan langkah merger. Petik 2. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk memperbaiki tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi dari saat dia membantu Tian Huo Zunze. Pergi. Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau di dalam botol giok keluar. Akhirnya, itu tersebar di tulang putih keabu-abuan. Segera, gelombang asap putih meletus. Suara mendesis terus muncul. Zizi. Warna merah hijau dengan cepat tersebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat melonjak keluar segera, membungkus kerangka. Darah esensi dari Heaven Demon Phoenix sangat sombong. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan untuk menggabungkan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan api surgawi untuk membakar energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka ini. Hanya dengan begitu kerangka itu akan diizinkan untuk menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Dengan pemanggangan sengit dari api ini, sedikit cahaya merah hijau juga muncul di tulang merah hijau. Meskipun demikian, suhu tinggi yang telah meresap masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk sedikit gelembung. Kadang-kadang, gelembung akan pecah dan energi yang kaya akan menyebar. Penempaan dan pemanggangan semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari sebelum Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya.
Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Hah? Xiao Yan menghela napas panjang. Dia melirik Yao Lao di sampingnya dan yang terakhir mengangguk sambil tersenyum tipis. Kontrol api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah sangat maju jika dibandingkan dengan saat itu. Itu mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, bagaimanapun juga dia adalah seorang alkemis. Kemampuan penyempurnaan pil muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao. Dia baru saja menyimpan api ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia dengan keras mematahkan lengan kanan kerangka di depan mata Yao Lao yang tidak yakin. Hah? Yao Lao terperanjat saat melihat aksi Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengeluarkan lengan kanan Dou Sheng, yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno, dari cincin penyimpanannya. Setelah itu disambungkan ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya setelah pemangkasan dari api Xiao Yan. Lengan Dou Sheng. Mata Yao Lao luar biasa. Dia melihat lengan tulang putih giok dan ekspresinya berubah. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Ya, saya telah mendapatkannya dari sisa-sisa kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini berguna, kekerasannya benar-benar memenuhi standar. Kekerasan kerangka Dou Sheng adalah sesuatu yang Xiao Yan saksikan secara pribadi. Hal ini pasti memiliki titik yang luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin baginya untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Dia juga tidak yakin apakah ada gejala sisa yang akan terjadi karenanya. Jika itu benar-benar ada, dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran semacam ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan menyatu sempurna dengannya begitu dia memasukinya. Lengan itu juga akan benar-benar menjadi miliknya di masa depan. Yao Lao sedikit mengangguk. Menempatkan lengan Dou Sheng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, karena itu adalah milik Dou Sheng, itu pasti sangat berguna. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Dou Sheng di masa depan. Setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka, Xiao Yan sekali lagi menggunakan 3000 Lotus Heart Flame untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah periode penyempurnaan yang lama, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki beberapa warna hijau merah yang menempel di atasnya. Keduanya telah benar-benar bergabung bersama di bawah pemanggangan dari 3000 Lotus Heart Flame. Guru, ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya, Yao Lao mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami sadar bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil sekering darah penumbuh tulang dari botol batu giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke kerangka. Bang! Kerangka itu bergetar hebat ketika jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka itu. Rongga mata kosong itu secara bertahap memiliki cahaya. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius sebenarnya mulai muncul di kerangka, daging itu tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah. Wajah Xiao Yan menjadi muram saat dia melihat daging yang bergerak cepat terbentuk di kerangka itu. Dia menjerit pelan dan api ungu yang melilit kerangka itu segera terbakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya dibakar menjadi abu. Namun, ketika abu tersebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Tingkat pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk melihat goyangan granulasi daging yang cepat.
Garis tubuh manusia yang buram dengan cepat mulai terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah pemanggangan api. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao untuk sepenuhnya bergabung dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar mampu bangkit dari mandi api. Pada saat yang sama, aula besar hitam besar merayap seperti binatang buas dari zaman kuno di dalam pegunungan yang dalam di wilayah barat dataran tengah. Riak energi menakutkan yang bisa mendinginkan hati seseorang menyebar samar-samar. Engah. Kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah di dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul. Itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Segera, mereka berlutut di langit. Suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamaan dengan itu. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan paviliun bintang jatuh, tangkap Xiao Yan dan Yao Chen. Hampir 100 teriakan nyaring terdengar bersamaan. Ya, mari kita bergerak. Sosok biru itu mengangguk kecil. Segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang sesepuh, yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Zai Xing. Pada saat ini, matanya beralih ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, aku yang lama akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Bab 1277, Sumsum Tulang Douseng. Di dalam menara batu, Xiao Yan memperhatikan sosok tua itu, yang menutup matanya rapat-rapat saat dilalap api. Hatinya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuh telah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Lao berhasil dan sempurna bergabung dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Penyempurnaan tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberinya stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil melewatinya. Guru, hal-hal selanjutnya akan tergantung pada Anda. Xiao Yan bergumam pelan. Setelah itu, dia duduk di atas platform batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia memasuki mode latihannya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang tercipta selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, menara batu sekali lagi turun ke keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang bergema di dalam menara batu dengan ritme. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiao Yan memejamkan mata dan berlatih. Hanya setelah Douqi yang tubuhnya kelelahan benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya redup melintas di mata hitamnya yang gelap dan dia segera menjadi diam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Namun, dia hanya melihat bahwa Yao Lao masih memejamkan matanya. Tidak sedikit pun aktivitas yang terpancar. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai hal yang digunakan pada tubuh ini tidak biasa. Tidak semudah yang dibayangkan bagi Yao Lao untuk sepenuhnya bergabung dengan mereka. Saat ini, kekuatanku masih berada di level bintang 1 Dousun. Namun, manfaat yang diberikan oleh beberapa pertempuran besar ini kepadaku cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, saya seharusnya mencapai puncak bintang 1 Dousun. Xiao Yan menarik pikirannya dan terdiam. Setelah menelan 3000 api yang membara, kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak tapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Dousun. Namun, hubungannya dengan Hall of Soul menjadi semakin buruk dan bahkan berakhir dengan pertukaran pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa para ahli sejati dari Hall of Soul belum muncul.
Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai Hall of Soul ini. Dari sudut pandang Xiao Yan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi menelan api surgawi. Namun, dia telah memperoleh 3.000 api pembakaran dan dia tidak memiliki informasi tentang api surgawi lainnya. Xiao Yan memang menyembunyikan si Heart Flame milik Mugu tua. Namun, sejak dia menjadi Douzun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga meninggalkan pemikiran untuk merebut si Heart Flame. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok satu sama lain. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. 3 fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat, informasi api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, api teratai iblis pemurnian. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan flames surgawi ini peringkat di depan peringkat api surgawi. Api teratai iblis pemurni ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Jika bukan karena peta kuno di tangannya menjadi bukti, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan meragukan bahwa apa yang disebut api teratai iblis pemurni ada di dunia ini. 3 peta, masih tidak mungkin untuk melihat apapun. Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan ketiga fragmen peta itu di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu, hanya untuk akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douqi sangat besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute yang berliku dan berliku itu menyebabkan Xiao Yan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Kalau tidak, tidak ada yang akan tahu di mana api teratai iblis pemurni ini berada. Petik 2. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah beberapa pemikiran mendalam yang sia-sia. Wajahnya putus asa. Dia sudah diberkati oleh surga untuk bisa mendapatkan 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Dia juga gagal mendapatkan informasi sekecil apapun yang terkait dengan peta kuno ini selama tahun-tahun pencarian ini. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan 3 peta kuno ini. Tidak peduli apa masalahnya, hal ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Xiao Yan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa fragmen tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang diperolehnya dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng, pada ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menghentakkan kakinya, sebuah gunung akan musnah. Pakar semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat berubah menjadi naga dan terbang ke langit jika seseorang memperoleh sedikit darinya. Ambil sumsum tulang Dou Sheng ini sebagai contoh. Jika itu diberikan kepada bayi atau anak berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan disempurnakan setelah mengkonsumsinya dan berubah menjadi jenius. Mungkin sulit untuk percaya pada efek seperti itu tetapi itu memang kebenarannya. Tangan Xiao Yan dengan hati-hati menggosok beberapa fragmen tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api ungu coklat dimuntahkan dan melilit fragmen tulang ini. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Jika bukan karena Xiao Yan memiliki api surgawi yang kuat seperti api hati 3000 teratai, kemungkinan dia hanya bisa menonton fragmen tulang Dou Sheng bahkan jika dia tahu bahwa sumsum tulang Dou Sheng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk mengeluarkan sumsum tulang Dou Sheng dari tulang. Untungnya, Xiao Yan sudah siap secara mental. Oleh karena itu,
Hatinya tidak merasa sedikit pun tidak sabar ketika dia melihat bahwa tulang garis batu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang membara. Sebaliknya, dia terus menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di bawah kalsinasi lambat oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode pelatihannya 2 hari kemudian. Dia melihat tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah warna menjadi abu-abu. Senyum tanpa sadar muncul. Tangannya terulur ke dalam api sebelum menekan dengan lembut. Engah. Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, orang bisa mendengar suara, engah. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan tersebar ke bawah. Setelah abu tulang ini berserakan, 3 gel putih seukuran ibu jari seperti benda muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga hal seperti gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika tatapan seseorang melihat melalui lapisan ini, seseorang bisa samar-samar melihat cairan yang perlahan mengalir di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak ke mata Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang douseng seperti partikel ke dalamnya. Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Partikel gel pada dasarnya telah larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiao Yan pulih, lautan seperti energi murni yang agung mengalir seperti air banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke bawah. Setelah itu, desisnya dan menyapu dan melonjak menuju 4 anggota badan dan tulang Xiao Yan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiao Yan meningkat dengan cepat. Asap putih mengepul naik di kepalanya. Xiao Yan buru-buru duduk ketika dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi agung yang tiba-tiba ini. Penyempurnaan ini berlanjut selama 3 hari sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan yang tidak terwakili dari dipenuhi dengan energi dan tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos dari tingkat 1 bintang ke tingkat 2 bintang. Upaya ajaib yang hadir dalam potongan gel sumsum tulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 7 dan tingkat 8 biasa. Tidak banyak pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli douzun dengan 1 bintang. Dia menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Itu tandanya sudah bangun. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiao Yan berpikir keras. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan membiarkan Yao Lao menyelesaikan merger di sini. Ketika Xiao Yan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, tangisan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang perkasa. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiao Yan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini, aku akan membasuh tempat ini dengan darah. Bang! Teriakan Xiao Yan menyebar dengan cara yang luas dan perkasa. Ekspresi Xiao Yan berubah intens. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya melihat ke arah platform batu dengan cara yang padat. Hall of Soul, apakah itu akhirnya tiba? Bab 1278, Kedatangan Pertempuran. Besar, semua murid di Gunung Bintang jatuh berdiri pada saat ini. Tatapan mereka terkejut ketika mereka melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa paviliun bintang jatuh tampaknya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka muram saat mereka melihat ke langit. Aula jiwa telah datang. Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya aula jiwa benar-benar berniat untuk mencuci paviliun bintang jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi orang lain. Sebuah kehikmatan muncul di wajah dokter peri kecil saat dia berbicara. Feng Zunze mengangguk sedikit. Namun, ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir.
Segera, ruang perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar jelas muncul di depan mata semua orang. His. Semua orang tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar paviliun bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelimuti langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit tidak jauh di depan mereka. Mata gelap dan pekat menembus formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Zai Xing. Hantu tua ini juga telah datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang familiar di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya berubah dingin saat dia berkata, "Ada juga Hei Bai Tianzun yang kita temui saat itu." Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. Wajah kelompok dokter peri kecil tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Tatapan mereka melihat ke arah mana Feng Zunze sedang menonton dan memang melihat dua lelaki tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka secara mengejutkan adalah Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui di pegunungan jiwa kematian. 3 elit Tianzun benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini tampaknya benar-benar memikirkan kita. Feng Zunze menghela napas panjang saat dia berkata. Kepala Paviliun Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua dari Paviliun Bintang Jatuh berbicara dengan ekspresi agak ketakutan. Untuk apa panik? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk mencuci Paviliun Bintang Jatuh dengan darah. Kalau tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 Tianzun elit? Feng Zunze mengerutkan kening dan mencaci. Setelah itu, matanya melihat sekeliling dunia bintang. Dia menyaksikan ribuan murid Paviliun Bintang Jatuh itu dan berbicara dengan suara yang dalam, oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semua orang di sini adalah penatua di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Hari ini, Paviliun Bintang Jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kalian semua berencana untuk, tatapan tajam Feng Zunze berbalik ke arah banyak sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh dan berkata. Kepala Paviliun Feng, Paviliun Bintang Jatuh adalah akar kami. Jumlah upaya yang telah kita lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang mati-matian melawan mereka. Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius. Saat mereka berteriak, bagus. Saya, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, ayo bertarung sampai kematian kita. Saya ingin melihat seberapa mendominasi Hall of Soul ini. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid Paviliun Bintang Jatuh menjadi kuat. Dari perspektif banyak orang di sini, Paviliun Bintang Jatuh adalah akar mereka. Jika dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang akan mereka miliki untuk menjelajahi dataran tengah di masa depan? Feng Zunze, aku yang dulu menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan orang-orang. Formasi hebat Paviliun Bintang Jatuh ini tidak dapat melindungimu. Mata hantu tua Zai Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun itu hanya lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar Paviliun Bintang Jatuh. Tangisan dingin terdengar tetapi tidak ada jawaban yang diberikan. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa dingin saat melihat ini. Tatapannya berbalik ke arah para tetua berpakaian hitam putih di samping dan berkata, mari kita serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kami ini terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi telah mengikuti kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan Paviliun Bintang Jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat faksi lain di dataran tengah menyadari bahwa Hall of Soul kita bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh sembarang orang. Tianzun hitam putih itu sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar merebut ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke tempat itu. 3 tangan besar yang tak terlihat meraih dengan kuat ke ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Hancurkan! Hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan keras.
Tangan besar tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang cahaya tak terlihat. Bang! Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh keras bergema di langit dengan cara seperti guntur. Bang bang bang. Mengikuti di belakang hantu tua Zai Xing, angin menakutkan dari Tainzun hitam putih juga menyapu turun dari langit. Segera, itu mengalir ke cahaya dengan cara seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Douzun yang telah mencapai tingkat bintang 5 Douzun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid di dalam paviliun bintang jatuh melihat penghalang cahaya yang bergetar berulang kali dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka di tangan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Formasi besar tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Feng Zunze menyaksikan penghalang cahaya yang akan hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, Aula jiwa telah mengirim 3 Tianzun kali ini. Ada juga 7 Douzuns. Cukup banyak Douzong juga datang, mata Feng Zunze berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. 7 Douzun dan para ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun, hantu tua trio Zai Xing adalah masalah besar. Suaranya berhenti sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara. Aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Bagaimana kamu bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka berdua? Dokter peri kecil dan yang lainnya langsung mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Sesepuh lain dari paviliun bintang jatuh juga memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena mereka terus-menerus keberatan. Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retretnya. Feng Zunze menarik napas dalam-dalam dan berkata. Semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan dan Yao Lao memasuki Menara Batu. Namun, tidak ada berita sedikit pun yang ditransmisikan darinya. Apa gunanya sedikit waktu ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih pada boneka setan langit. Adapun Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang diam dan tak berdaya, suara tenang tiba-tiba terdengar. Segera, sosok kurus yang membuat kelompok dokter peri kecil menjadi tenang, juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu, kepala paviliun junior Xiao Yan. Dia telah keluar dari retret. Petik 2. Perhatian semua murid di dalam paviliun bintang jatuh diperkuat ketika Xiao Yan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiao Yan dapat dianggap telah benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Semua orang di dalam paviliun bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya seperti kekuatan besar, menyebabkan moral paviliun bintang jatuh melonjak. Kamu sudah keluar. Bagaimana dengan Yao Chen? Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Dia masih butuh waktu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah dingin Zai Xing berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang melintas di mata hitamnya yang gelap ketika dia melakukannya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan menemukan masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir kepadaku. Izinkan dokter peri kecil Jie Jie dan yang lainnya untuk memblokir elit Douzun lainnya. King Lin di samping ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hah? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik King Lin, tersenyum hangat dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Tua Yao dan saya bisa memblokirnya. Mata Xiao Yan juga berbalik ke arah King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan, Anda dapat yakin. Aku bisa memblokirnya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia mengangguk kecil. Meskipun kekuatan King Lin hanya dari Douzun bintang 1, dia memiliki harta misterius seperti murid bunga ular giok hijau triple. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Xiao Yan. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak hanya menunjukkan keberanian. Dokter peri kecil juga terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera, dia merasa tidak berdaya. Namun, hatinya juga sedikit tenang.
Dia mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Karena dia melakukan ini, kemungkinan dia memiliki alasan dan kepercayaan dirinya. Xiao Yan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, tatapannya terangkat dan dia perlahan berkata, buka formasi besar. Ini akan hancur. Petik 2. Feng Zunze juga mengangguk ketika mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan berhamburan. Setelah hilangnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Kabut hitam yang menembus langit juga muncul di depan tatapan semua orang dalam jarak dekat. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dia melihat penghalang cahaya yang perlahan menyebar di langit. Segera, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Xiao Yan, aku sudah mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku yang lama akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bab 1279, Pertempuran Chaotic. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar tawa ganas dari hantu tua Zai Xing. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. Sepertinya barisan yang begitu besar telah menarik perhatian cukup banyak faksi. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan area di luar paviliun bintang jatuh sudah dipenuhi mata-mata dari faksi lain. Ada banyak faksi kuat yang tersembunyi di dalam dataran tengah. Pertarungan antara faksi-faksi ini juga sangat intens. Paviliun Bintang Jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari 4 paviliun besar. Namun, kali ini, tidak diragukan lagi menghadapi situasi paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika mereka bisa bertahan melewatinya, reputasi Paviliun Bintang Jatuh pasti akan melambung dan melemparkan 3 paviliun lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak dapat melakukannya, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan selamanya menghilang di dataran tengah ini. Hantu tua, omong kosongmu benar-benar sama seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Anda sudah gagal beberapa kali. Jika Anda akhirnya gagal lagi kali ini, Anda harus lebih jelas dari siapapun tentang nasib Anda nantinya. Tianzun hitam putih di langit melirik hantu tua Zai Xing dan berbicara dengan lemah. Pengingatmu tidak perlu. Mendengar ini, wajah hantu tua Zai Xing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, kegelapan pekat juga secara bertahap muncul di mata hantu tua Zai Xing. Dia menatap Xiao Yan, yang tergantung di udara dan tertawa dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cuci paviliun bintang jatuh dengan darah. Dipahami. Mendengar teriakan dingin hantu tua Zai Xing, banyak ahli dari paviliun bintang jatuh juga berteriak. Douqi yang kuat tergagap. Segera, rantai hitam melesat secara eksplosif ke arah alam bintang dari segala arah sambil memancarkan gelombang suara dentang. Mengenakan biaya, teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Sosok Xiao Yan digantung di udara. Tatapannya menatap tajam pada hantu tua Zai Xing. Para ahli Hall of Soul itu tersebar sendiri ketika mereka telah mencapai 100 kaki darinya dan bergegas ke alam bintang. Berat, kali ini, aku yang dulu pasti akan secara pribadi menangkapmu kembali ke Hall of Soul. Pada saat itu, saya yang lama akan membiarkan Anda memahami apa artinya nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan kekejaman yang biadab saat dia menatap Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia langsung menyerang Xiao Yan secara eksplosif. Ketika hantu tua Zai Xing menyerang, para Tianzun hitam putih saling bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika langkah kaki mereka mendarat, lautan seperti Douqi yang luas dan perkasa perlahan tersapu, menyebabkan energi seluruh dunia ini berfluktuasi. Tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki dunia bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya keemasan bergegas. Setelah itu langsung menuju mereka berdua. Boneka ya, boneka yang bisa bertarung melawan Douzun bintang 4 benar-benar langka. Serahkan padaku. Black Tianzun berpakaian hitam itu melirik ke arah Sky Demon Puppet yang menyerbu dengan agresif. Kejutan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Aye,
Sepertinya pembantaian itu hanya bisa dilakukan olehku. Tianzun putih tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar wayang setan langit yang telah bergegas. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sosok kecil yang halus menghalangi ruang di depannya dan tertawa berbicara kepadanya, "Orang tua, izinkan aku menjadi lawanmu." White Tianzun terkejut ketika melihat gadis cantik ini, yang tiba-tiba muncul di depannya. Matanya tetap acuh tak acuh dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan yang terakhir. Dia sedikit mengangguk dan bahunya bergetar. Aura yang luas dan perkasa melonjak secara eksplosif dan menyapu ke arah King Lin. King Lin buru-buru memusatkan perhatiannya ketika dia melihat bahwa orang tua ini telah memberikan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan. Riak energi iblis dan tidak biasa dengan cepat menyebar. Murid bunga ular hijau 3 giok. Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia telah merasakan perubahan di mata King Lin saat itu terjadi. Dia segera terkejut saat dia berseru. "Kamu telah menebak dengan benar." King Lin tersenyum manis. Cahaya iblis dan tidak biasa di matanya berputar dengan cepat. Tekanan Douqi yang melonjak dari segala arah telah teratasi. Betapa tidak terduga, dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya, kamu terlalu lemah. White Tianzun tertawa samar. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan King Lin hampir seketika. Energi besar dan perkasa berkumpul di tangannya. Setelah itu, ia meraih ke arah King Lin. Itu mungkin tidak pasti. King Lin tertawa. Pinggangnya yang halus tampaknya tanpa tulang dipelintir dengan lembut dan tubuhnya lolos dari pengekangan ini oleh tangan White Tianzun dan dia dengan cepat menarik kembali. Melihat King Lin menghindar, rasa dingin muncul di mata White Tianzun. Dia mendengus dan bergegas keluar. Bang! Selama Bai Tianzun dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Riak Douqi yang menakutkan tersapu di udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Pada saat ini, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing benar-benar terlibat dalam bentrokan. Saat ini dia sudah secara resmi maju ke tingkat bintang 2 Douzun setelah menelan sumsum tulang Douseng. Menambahkan 3 perubahan dari Skyfire Tree Mysterious Cheng yang telah diaktifkan, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk melawan bintang 5 Douzun secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti di masa lalu. Orang yang paling merasakan perubahan Xiao Yan ini adalah lawannya, hantu tua Zai Xing. Saat ini dia merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali dia bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir bahkan tidak dapat menerima telapak tangan darinya secara langsung. Selanjutnya, dalam waktu 1 tahun yang singkat, orang itu, yang merupakan semut di matanya saat itu, telah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk bertarung langsung dengannya. Itu hanya beberapa saat tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku bahkan tidak akan cocok dengannya saat kita bertemu lagi. Hati hantu tua Zai Xing terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan tiba-tiba dari Xiao Yan. Perasaan melihat dirinya dilampaui ini benar-benar bukan perasaan yang baik. Ini terutama terjadi ketika orang ini adalah lawannya. Dia benar-benar merasa sulit untuk makan dan tidur. Xiao Yan saat ini jelas telah mencapai tahap di mana hantu tua Zai Xing mengalami kesulitan makan dan tidur. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati hantu tua Zai Xing. Angin telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesing dan beredar seperti air banjir yang mengerikan. Akhirnya, itu mengikuti pembuluh darah dan menyembur keluar. Ruang retak dimanapun angin palem lewat. Banyak garis retak spasial hitam gelap menyebar, tampak seperti mulut besar yang ganas. Serangan hantu tua Zai Xing, yang tiba-tiba menjadi tajam, juga menarik perhatian Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Meskipun kekuatannya paling banyak mencapai Douzun bintang 4 setelah menggunakan perubahan misterius 3 langit, dia memiliki bantuan api surgawi. Peningkatan ini menyebabkan dia tidak perlu lagi takut pada hantu tua Zai Xing. Bang bang bang. 2 sosok melintas seperti hantu di udara. Setiap kali mereka melakukan kontak, suara keras yang mengejutkan akan meletus.
Gelombang demi gelombang badai energi liar dan ganas menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam. Kondisi pertempuran yang intens ini menyebabkan seseorang menjadi sangat terdiam ketika melihatnya. Pada saat ini, bagian dalam alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan tangisan pembunuhan. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun, ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli telah bergabung dengan invasi ini oleh Hall of Soul. Hampir semua dari mereka adalah karakter yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan semua upaya mereka saat ini. Ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang. Ini adalah beberapa ahli dari dataran tengah, yang datang setelah mendengar berita tersebut serta mata-mata dari beberapa faksi. Hall of Soul selalu menjadi faksi yang sangat kuat di Central Plains. Setiap tindakan mereka akan menarik banyak tatapan. Selain itu, Hall of Soul tidak menyembunyikan misi ini. Oleh karena itu telah menarik cukup banyak tatapan. Kali ini, Paviliun Bintang Jatuh telah mengalami bencana besar. Itu benar-benar memprovokasi Hall of Soul untuk menyerangnya. Seorang lelaki tua, yang memiliki hubungan dengan Paviliun Bintang Jatuh, menghela nafas pelan. Jika Paviliun Bintang Jatuh dihancurkan, sebuah ruang akan dibuat di antara 4 paviliun. Paviliun awan mengalir saya mungkin dapat menangkap kesempatan untuk mengisinya. Mengingat sedikit kekuatan dari Paviliun awan mengalir Anda, kemungkinan faksi Anda akan dimusnahkan sehari setelah Anda menjadi salah satu dari 4 paviliun besar. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda mencari kematian? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi benar-benar kacau. Beberapa ahli atau faksi yang memiliki dendam satu sama lain kadang-kadang akan meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api jika mereka berdebat. Namun, sebagian besar tatapan saat ini berhenti di alam bintang. Konflik kecil ini tentu saja sulit menarik banyak perhatian. Meskipun orang-orang ini berdebat, kebanyakan dari mereka memiliki sikap pesimis terhadap nasib Paviliun Bintang Jatuh hari ini. Beberapa ahli, yang memiliki hubungan dengan Feng Zunze dan Yao Lao berjuang sedikit sebelum menghela nafas dengan lembut. Mengingat kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini, ia tidak dapat bertarung dengan Hall of Soul. Bahkan dengan bantuan mereka, itu tidak akan banyak berguna. Sebaliknya, mereka akhirnya akan terseret ke dalam rawa. Sementara semua orang merasa menyesal atas nasib Paviliun Bintang Jatuh, jari lelaki tua yang berbaring dengan mata tertutup di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak, berubah menjadi banyak fragmen spasial. Mereka berguling dan dihancurkan. Bab 1280, lepaskan. Bang! Dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok Doki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Suara gemetar yang menakutkan melesat ke arah awan. Bahkan awan yang melayang di langit telah terguncang hingga tersebar pada saat ini. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 kaki dari keduanya. Dengan serangan Doki yang begitu mengerikan, kemungkinan besar bahkan elit biasa Douzun akan kesulitan memblokirnya. Betapa menyenangkan. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Zai Xing. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga ditutupi dengan keinginan untuk bertarung. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Zai Xing sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengan pihak lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, dia mulai menunjukkan serangan Doki-nya. Ini adalah pertama kalinya benturan keras seperti ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli di Aula Jiwa, Aula Jiwa Tianzun, tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depanku yang lama. Aku yang lama akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dikeluarkan oleh Paviliun Bintang Jatuh untuk membiarkanmu menyia-nyiakannya.
Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat dia berbicara. Mata Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam alam bintang ketika dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa sesepuh di paviliun bintang jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari aula jiwa, murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Meskipun mereka mengandalkan jumlah besar mereka untuk mencegah terlalu banyak kematian, kadang-kadang ada juga beberapa murid paviliun bintang jatuh yang sekarat karena serangan diam-diam oleh para ahli dari Hall of Soul. Saya benar-benar tidak bisa terus menyeret ini keluar. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini dengan cepat. Xiao Yan merenung sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak segera menelannya. Setelah melakukan semua ini, pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zai Xing. Dia tertawa dingin dan Douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Mengikuti peredaran Douqi-nya, cahaya kemasan gelap berangsur-angsur muncul di telapak tangan kanan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kakinya melangkah dengan lembut di udara dan berjalan menuju hantu tua Zai Xing. Melihat Xiao Yan perlahan berjalan, senyum ganas juga muncul di wajah hantu tua Zai Xing. Xiao Yan mengadopsi niat untuk mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin dan itu sama untuknya. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan sedang menampilkan teknik Dou. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang bisa ditakuti Xiao Yan adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api. Selain ini, dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa memiliki ancaman terhadapnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan hampir tidak bisa bertarung langsung dengannya sekarang, dia juga mengerti bahwa kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan dengan paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Setelah teknik rahasia mencapai batas waktunya, akan mudah untuk membunuh Xiao Yan. Sekarang, izinkan saya yang lama untuk membiarkan Anda melihat apa kekuatan sebenarnya dari Dou Zun Bintang 5. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin lebar. Douqi yang besar dan perkasa tergagap. Setelah itu berubah menjadi zat kental. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pisau besar ini sangat aneh. Lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Tepi bilah dengan lembut memotong udara dan garis retakan seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zai Xing memegang pedang besar itu dengan erat. Tatapannya padat saat dia melihat Xiao Yan berjalan perlahan. Banyak bayangan yang tiba-tiba terbentuk oleh bilah besar itu. Setelah itu, ia meretas dengan marah dari seberang angkasa. Pisau bintang yang menghancurkan. Setelah raungan rendah dan dalam dari hantu tua Zai Xing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Jumlah bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bilah besar. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada bilah besar juga menjadi semakin menakutkan. Mati. Hantu tua Zai Xing tersenyum dengan padat. Pedang itu menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya runtuh hampir seketika. Banyak garis retak spasial muncul. Akhirnya, bilah tajam 1000 kaki besar dengan paksa membelah ruang di depan dengan cara yang sangat sombong. Itu berubah menjadi kilat yang menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Cahaya pedang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di langit. Itu segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut segera muncul di mata. Pedang penghancur bintang. Ini adalah kartu truf terbesar dari hantu tua Zai Xing. Jumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun, setelah hantu tua Zai Xing bergabung dengan Hall of Soul, dia jarang bertemu ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menampilkan kartu truf terbesarnya. Tanpa diduga, saat ini bisa terlihat di tempat ini. Bilah penghancur bintang Zai Xing Star dapat dianggap berada di puncak teknik Dou kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Dou dari kelas yang sama yang dapat secara paksa menerima serangan ini. Xiao Yan itu kemungkinan akan kurang beruntung. Petik 2. Beberapa ahli yang mengamati dari luar paviliun bintang jatuh tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat situasi ini. Mata Xiao Yan berdesir sedikit di hadapan cahaya pedang tajam yang menakutkan ini yang bisa merobek dunia. Langkah kakinya yang maju perlahan juga berhenti sejenak.
Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin padat. Sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri sekarang. Melihat Xiao Yan menghentikan langkahnya, hantu tua Zai Xing berpikir bahwa yang pertama terguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya keemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya, bintik hitam itu menjadi semakin besar. Cara itu seolah-olah energi cahaya keemasan ditelan oleh cahaya hitam. Dengan perluasan cahaya hitam yang cepat, Xiao Yan juga merasakan Douqi dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang besar 1000 kaki itu sudah beberapa puluh meter di depannya. Angin tajam menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. Anggaplah suatu kehormatan bagimu untuk bisa mati di bawah Star Shattering Blade milikku yang dulu. Cahaya pedang mendekat. Pada saat ini, bahkan dengan kecepatan cepat Xiao Yan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bocah yang penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini. Hah! Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiao Yan saat dia mendengar tawa keras hantu tua Zai Xing. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Tangisan keras tiba-tiba bergema. Palem penciptaan surga hebat. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Bola cahaya hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang yang tajam. Keduanya bertabrakan. Ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya bila itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tanpa dasar yang dalam saat ia masuk. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak diperlambat. Mendesis. Semua orang menghirup udara sejuk dari keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir yang dapat menerima serangan hantu tua Zai Xing itu. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya bahkan tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kepala semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. Hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang sudah dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berseru, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Teknik Dou kelas Tian. Bagaimana Anda mendapatkannya? Hantu tua Zai Xing secara pribadi telah menyaksikan Great Heaven Creation Palm di reruntuhan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Teknik Dou kelas Tian semacam ini, yang sangat didambakannya, telah benar-benar mendarat di tangan Xiao Yan. Ini 3 tulang rusuk. Hantu tua Zai Xing bisa dianggap bereaksi cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang dicabut Xiao Yan dari kerangka hari itu. Jelas, jika teknik Dou kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Bajingan licik ini. Hati hantu tua Zai Xing berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa dingin saat melihat hantu tua Zai Xing melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing segera melambat. Setelah itu, dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan dia akan segera mati. Bang bang bang. Hantu tua Zai Xing buru-buru melepaskan banyak pilar Douqi yang kuat pada saat kritis di mana kematian mendekat. Namun, serangan ini bahkan tidak membuat riak saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang secara aneh.
Pemakan tanpa akhir semacam ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Zai Xing. Mati. Mata Xiao Yan berubah dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing, yang berada di dekatnya. Tingkat di mana bola cahaya menyebar tiba-tiba meningkat. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan saya. Hantu tua Zai Xing, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini. Raungan tajam yang menyedihkan bergema di langit.